Jokowi aja saya sebut, apalagi Dedi. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya apa kayak terserah. Bukan milik Panglima TNI Indonesia, bukan milik perusahaan-perusahaan asing, Iya, bukan milik betul. tambang asing, Betul. tapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Saya nggak ngebayangin teman-teman ya gimana keadaan ya tenggorokan daripada Habib Bahar bin Smith. Ya, seakan-akan hampir keluar tuh uratnya. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya sampaikan pada malam hari ini, wahai Prabowo dan kabinet menteri-menterinya, Iya. demi Allah, Sambil nunjuk-nunjuk begini ya, wahai Pak Prabowo, ya wahai Prabowo. Ya. kami pemuda-pemudi Indonesia bersumpah demi Allah, di Indonesia tidak ada sejengkal tanah pun bagi siapapun yang dan merampas harta bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya semua rakyat, apakah akan memberi walaupun sejengkal? Padahal bisa ya kalau ceramah itu atau pesan tersebut disampaikan dengan cara yang ya, lemah lembut. Padahal kan bisa. Ya, jadi nggak harus teriak-teriak seperti Para ini. koruptor, kepada para pengkhianat bangsa, kepada pengkhianat bangsa, kepada partai politik manapun. Nah, jadi kalian semua jangan macam-macam. Sekali lagi saya bilang, Jangan macam-macam kata Habib Bahar bin Smith ya. saya cuma takut sama saya punya ibu dan sama saya punya pawang. Ya, Masya Allah. Selain daripada itu iblis saya makan. Selain daripada itu iblis katanya ya. Habib Bahar juga akan makan. Waktu tanggal biasa, 20 Habib, pas pelantikan Prabowo waktu itu, anak ceramah di Lampung dan hadir puluhan ribu. Iya. Makanya nggak heran 1 minggu habis anak ceramah, ada yang datang ke Lampung pawai-pawayan pakai tank. Waktu itu 20 Oktober pas pelantikan presiden. Oke. Orang-orang banyak saya lihat ngomong, wah kalau Prabowo jadi presiden, Habib Bahar nggak bakal berani ceramah keras-keras itu. Nggak bakal berani bersuara ini. Iya. Tanggal 20-nya kemarin, saya ceramah di Lampung pas pelantikan presiden lagi. Oke. Saya ceramah apa saya bilang? Iya, apa beliau bilang? Segala kebijakan-kebijakan Prabowo yang menguntungkan rakyat akan didukung oleh rakyat. Iya. Betul? Betul? Ya, betul. Kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, kalau ini kita harus setuju teman-teman ya. Tentu ya, siapa sih rakyat yang tidak akan mendukung pemerintah ketika kebijakannya itu pro terhadap rakyat? Ya pasti kita sebagai rakyat akan mendukung teman-teman. Jadi tidak hanya sosok Habib Bahar bin Smith saja. Ya. Tentu Prabowo kita semua pasti akan mendukungnya. yang menguntungkan rakyat, yang pro kepada rakyat, khususnya rakyat kecil, rakyat susah, rakyat yang pengangguran. Maka kebijakan yang menguntungkan rakyat itu akan kami dukung. Betul? Ya, betul. Betul? Dan ini yang perlu kami juga sampaikan teman-teman ya. Dan salah satu hal yang saya acungi jempol ya, Habib Bahar bin Smith ini kalau kami lihat termasuk salah satu orang yang konsisten ya membela ya, katanya membela hak-hak rakyat kecil. Ya, dibuktikannya dengan ya setiap ceramah yang kita dengarkan tidak jarang beliau ini menyampaikan ya atau membela ya tentang hak-hak rakyat kecil. Ya, salah satunya video berikut ini teman-teman. Terus saya sampaikan lagi ada ujungnya itu. Oke. Apa ujungnya? Tetapi kalau sampai Prabowo dan kabinetnya, pemerintahannya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, melaporkan rakyat, menyusahkan rakyat, saya akan pimpin rakyat untuk melawan mereka, berjuang sampai titik penghabisan, saudara. Wah, subhanallah. Ya. Katanya kalau ada kebijakan yang tidak pro rakyat, saya Habib Bahar bin Smith akan memimpin rakyat untuk melawan. Ya, subhanallah. Ini melawan dalam bentuk apa ini? Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan besar teman-teman bagi kita semua. Ya, sebab negara kita tentu adalah negara yang hukum, ya negara hukum. Ya, negara yang berasaskan hukum. Jadi ya tentu ya tidak seenak jidat kita melakukan sesuatu hal. Ya, kalau ada sesuatu yang kita tidak sependapat atau tidak setuju dengan pemerintah, khususnya kebijakannya ya, ada jalur-jalur yang memang kita bisa tempuh di situ, yang tentu sudah diatur oleh konstitusi negara kita, teman-teman. Ya, makanya ini menjadi sebuah pertanyaan besar nih, ya melawan ini dalam bentuk apa? Ya. Allahu Akbar. Ya Allah, Siap lawan korupsi, siap lawan koruptor,
siap lawan. Nah, kalau ini harus kita dukung ya, siap lawan korupsi, ya, siap lawan koruptor dan memang ya bagus teman-teman ya. Sebab negara kita itu bisa kami katakan ya cukup banyak ya pelaku-pelaku daripada ya tikus-tikus berdasi. Pengkhianat bangsa, siap hancur demi negara, siap mati demi merah putih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka, Oh, merdeka. merdeka, merdeka. Merdeka. Allahu Akbar. Baik teman-teman, itu adalah tadi ya sebuah video ceramah daripada Habib Bahar bin Smith ya. Kalau kami pribadi ya sangat tidak tepat ya. Kalau kami pribadi ya itu bukanlah bentuk ceramah ya, melainkan itu kurang lebih ya. Lebih tepatnya itu bentuk orasi lah. Ya, karena ya kalau kita mendengar coba ya kalau Anda menjadi seorang jamaah beliau duduk di situ. Kira-kira apa yang kalian akan dapatkan? Apakah ilmu agama atau justru terprovokasi? Ya, saya bertanya kepada Anda teman-teman. Ya, karena kalau kita melihat ya, kalau kita mau bandingkan dengan asatis-asatis kita ya di Salafi misalkan ya Ustaz Khalid Basalamah ya ataupun ya kiai-kiai kita di Nusantara ini seperti Buya Yahya mungkin ya atau ya siapa tuh atau Gus Baha misalkan ya atau dan lain yang semisalnya. Ya maka tentu itu sangat jauh berbeda teman-teman ya. Sosok Buya Yahya, sosok Ustaz Khalid Basalamah, Gus Baha ataupun dan lain sebagainya itu kalau kita mendengarkan itu ya begitu teduhnya beliau mereka ini menyampaikan risalah-risalah agama Allah Subhanahu wa taala dengan santun ya dengan hikmat ya dengan penuh dengan ilmu keilmuan ya bahkan ya tidak jarang mereka-mereka ini asatis-asatis salafi kita ini ya dalam menyampaikan dakwanya beliau ini ya menyampaikan ya dalil yang jelas ya dasar yang jelas jadi tidak hanya sekedar modal ya gedabrus doang teman-teman ya modal ya hujat-hujatan doang, ya modal caci maki doang. Ya melainkan ada dasar dalil yang kuat. Jadi itulah lagi-lagi teman-teman ya perbedaan yang paling mendasar ya antara orang-orang yang disebut Wahabi dengan mereka orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai seorang aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, itu sangat jauh berbeda teman-teman ya. Dan lagi-lagi teman-teman ya, ya atas dasar hal ini kalau kami melihat ya memang kalau kami mungkin ya melihat memang mungkin niatnya daripada Habib Bahar bin Smith ini ya mungkin itu baik ya, baik. Dalam artian memberi sebuah ya nasihat kepada pemimpin atau lebih tepatnya kritik kepada pemerintah ya ketika melakukan hal-hal ya yang justru ya menzalimi rakyat. Ya mungkin niatnya itu bagus. Ya tetapi ya mungkin baiknya cara pengemasan untuk ya beramar ma'ruf nahi munkar itu mungkin bisa dirubah sedikit lah. Ya agar kiranya lebih soft, ya lebih beradab dan beretika kepada pemimpin kita. Ya apalagi kita seorang muslim yang tentu kita semua ini sudah paham teman-teman ya bagaimana seharusnya kita ini bersikap terhadap pemimpin kita. Ya bagaimana kita ini seharusnya beretika ya berperilaku yang baik terhadap pemimpin kita. Ya dan memang ya harus saya katakan juga ya harus saya katakan bahwa ya saya jempol ya niat atau pernyataan daripada Habib Bahar bin Smith ini yang dimana beliau ini mengatakan bahwa ketika ada kebijakan pemerintah yang justru ya pro terhadap rakyat ya maka kata Habib Bahar bin Smith kami sebagai rakyat akan mendukung ya saya respect ya dan juga beliau mengatakan ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat maka kami tentu akan ya melawan. Nah lagi-lagi di sini yang perlu kami pertanyakan adalah melawannya ini dalam bentuk apa ya tentu negara kita ini adalah negara yang berasaskan yang berlandaskan demokrasi ya kalau kita tidak setuju dengan ya segala kebijakan pemerintah maka ada jalur yang disediakan oleh pemerintah yang tentu sah ya sesuai konstitusi ya apa itu ya misalkan kalau tidak terima ya silakan Anda berdemo ya silakan Anda menggugat ya tentu demo dengan yang baik tidak sampai ya merusak ya segala fasilitas umum yang telah ya diberikan pemerintah kita ini ya tetapi teman-teman bagi seorang muslim ya seorang muslim yang baik ya tentu ya kita tidak diajarkan yang namanya demo teman-teman ya kalau kita mendapatkan pemimpin yang zalim maka cukup kita ini bersabar ya kalau bisa kita merubahnya dengan lisan kita secara empat mata itu yang diajarkan ya oleh para ulama ya salafus saleh kita ya. Dan seperti biasa teman-teman gimana nih menurut kalian tentang sosok daripada sosok Habib Bahar bin Smith ini ya karena ya, tidak akan ada habisnya keterupanya kalau kita melihat sosok daripada Habib Bahar bin Smith ini ya seakan-akan kejadian atau ya ada hal-hal ya, yang selalu saja membuat kita ini ya menarik untuk kita lihat daripada sosok Habib Bahar bin Smith ini ya entah ya apakah memang bawaan daripada Habib Bahar bin Smith ini ketika ceramah itu teriak-teriak ya sampai hampir kelihatan urat nadinya ya sampai nggak jarang kan ada video kita saksikan sampai nenteng ya, pedang kan ya entah apa korelasinya juga wallahu alam ya.
dan juga negara kita ini kami rasa ya masih aman-aman saja ya, masih akur ya, tidak terjadi sebuah keributan atau chaos ya. Tetapi entah apa korelasinya beliau ini dalam berceramah itu sering membawa pedang ya kalau kami lihat ya. Dan seperti biasa teman-teman, gimana nih menurut kalian tentang sosok daripada ya Habib Bahar bin Smith ini? Dan sebaiknya ya gimana nih perilaku atau ya, tanggapan yang terbaik ya bagi pemerintah kita terhadap sosok Habib Bahar bin Smith ini? Ya silakan komen di kolom komentar kita di bawah. Insya Allah kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.